Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nayunita dengan NPM 20240010113. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian hardware. Apa sih hardware itu? Hardware adalah semua komponen fisik dari sebuah komputer atau perangkat elektronik lainnya yang dapat disentuh dan dilihat secara langsung seperti prosesor, RAM, keyboard, dan monitor. Hardware berfungsi untuk menjalankan instruksi yang diberikan oleh software atau perangkat lunak dan dapat dikategorikan menjadi perangkat internal di dalam casing dan eksternal yang terhubung dari luar. Di sini ada jenis-jenis hardware. Yang pertama ada input device, fungsinya untuk memasukkan data atau perintah ke komputer. Yang kedua ada processing device, untuk mengolah, menghitung, dan memproses data. Yang ketiga ada output device, untuk menampilkan hasil proses data dari komputer. Dan yang terakhir ada storage device, untuk menyimpan data baik sementara maupun permanen. Di sini juga ada penjelasan input device atau perangkat masukan. Input device adalah perangkat keras yang memungkinkan pengguna memasukkan data atau instruksi ke dalam sistem komputer untuk diproses. Perangkat ini berfungsi sebagai jembatan antara pengguna dan komputer, menerjemahkan perintah atau data menjadi sinyal elektronik yang dapat dipahami oleh komputer. Contoh umum perangkat input antara lain keyboard, mouse, scanner, dan mikrofon. Di sini juga ada contoh gambar perangkat input device. Yang pertama ada keyboard, fungsinya untuk mengetik huruf, angka, simbol, serta memberikan perintah ke komputer. Yang kedua ada scanner, untuk memindai dokumen, tulisan, atau gambar menjadi bentuk digital yang bisa disimpan di komputer. Yang ketiga ada joystick, untuk mengontrol arah dan pergerakan dalam permainan atau aplikasi simulasi. Yang keempat ada mouse, untuk menggerakkan pointer di layar, memilih menu, membuka file, dan menjalankan perintah. Yang kelima ada light pen, untuk menunjuk atau menggambar langsung di layar monitor, atau biasanya digunakan pada komputer grafis. Yang keenam ada webcam, untuk menangkap gambar atau video secara langsung, misalnya saat video call. Yang ketujuh ada mikrofon, untuk memasukkan suara atau merekam audio ke dalam komputer. Yang kedua ada penjelasan processing device. Processing device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi mengolah data dan instruksi yang masuk dari input device sebelum menghasilkan informasi melalui output device. Perangkat ini merupakan komponen vital yang menjadi otak komputer seperti CPU dan juga bisa mencakup komponen lain seperti GPU dan memori atau RAM yang bekerja sama untuk menjalankan tugas. Contohnya yaitu ada CPU atau Central Process Unit untuk mengolah semua data dan menjalankan instruksi dari pengguna atau program. Dan ada RAM atau Random Access Memory untuk menyimpan data dan instruksi sementara yang sedang diproses oleh CPU. Lalu ada motherboard, untuk menghubungkan semua komponen perangkat keras komputer seperti CPU, RAM, kartu grafis, dan penyimpanan agar dapat berkomunikasi satu sama lain. Yang keempat ada GPU atau Graphic Processing Unit, untuk memproses dan mengolah data grafis atau visual agar dapat ditampilkan di layar dengan kualitas tinggi dan performa yang halus. Ini ada bagian belakang motherboard atau biasanya disebut dengan input atau output panel. Bagian ini berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan berbagai perangkat eksternal seperti monitor, keyboard, mouse, speaker, dan jaringan internet. Berikut penjelasan tiap bagiannya, yaitu ada keyboard connector dan mouse connector, digunakan untuk menyambungkan keyboard dan mouse tipe lama yang menggunakan konektor PS2 atau biasanya berwarna ungu untuk keyboard dan hijau untuk mouse. Lalu ada USB 2.0 ports, digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat modern seperti flash disk, printer, kamera, atau keyboard, mouse yang memakai koneksi USB.
Lalu ada Ethernet LAN port, berfungsi menghubungkan komputer ke jaringan internet menggunakan kabel LAN. Lalu ada Serial Communication Port, port lama yang dulu dipakai untuk modem atau perangkat komunikasi tertentu. Dan ada Parallel Port, digunakan untuk printer lama atau scanner yang menggunakan koneksi paralel. Dan ada VGA port untuk menghubungkan komputer ke monitor agar tampilan gambar dari GPU bisa terlihat di layar. Dan ada mikrofon jack yang berwarna merah untuk menyambungkan mikrofon atau alat perekam suara. Ada line-in yang berwarna biru untuk input suara dari perangkat audio lain seperti pemutar musik. Dan ada speaker atau line out yang berwarna hijau atau kuning untuk menyambungkan speaker atau headphone. Dan ada game atau MIDI port yang berwarna kuning besar di bawah, digunakan untuk joystick atau alat musik digital. Lanjut, di sini ada penjelasan output device. Output device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil pemrosesan data menjadi bentuk yang dapat dipahami manusia seperti teks, gambar, suara, atau objek fisik. Berikut gambar contoh output device. Ada monitor, berfungsi untuk menampilkan hasil pemrosesan data dalam bentuk visual seperti teks, gambar, dan video. Ini alat utama untuk melihat tampilan komputer secara langsung. Dan ada printer, fungsinya untuk mencetak hasil kerja dari komputer menjadi bentuk fisik di atas kertas seperti dokumen, gambar, atau laporan. Lalu ada speaker, berfungsi untuk mengeluarkan suara dari komputer, misalnya untuk mendengarkan musik, video, atau notifikasi. Lalu ada headphone, fungsinya hampir sama dengan speaker, yaitu menghasilkan output berupa suara, tetapi digunakan secara pribadi karena suara hanya bisa didengar oleh pengguna. Yang terakhir ada proyektor, berfungsi untuk menampilkan tampilan dari layar komputer ke permukaan yang lebih besar, seperti tembok atau layar proyeksi agar bisa dilihat banyak orang. Dan yang keempat, ada penjelasan storage device. Storage device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menyimpan data, informasi, dan program, baik secara sementara maupun permanen. Perangkat ini memungkinkan komputer untuk menyimpan hasil pemrosesan data agar dapat diakses kembali kapan saja. Data yang disimpan bisa berupa teks, gambar, video, musik, aplikasi, maupun sistem operasi. Ada dua jenis penyimpanan utamanya, yaitu yang pertama ada primary storage, seperti RAM yang menyimpan data sementara saat komputer aktif, dan yang kedua ada secondary storage, seperti hard disk, SSD, flash disk, dan CD atau DVD yang menyimpan data secara permanen. Berikut ini penjelasan primary storage dan secondary storage. Primary storage tujuannya itu untuk menyimpan langsung yang berhubungan dengan prosesor, biasanya menyimpan data sementara saat komputer sedang bekerja. Contohnya yaitu RAM atau Random Access Memory untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses komputer. Datanya akan hilang saat komputer dimatikan. Lalu ada ROM atau Read Only Memory, berisi instruksi tetap dari sistem seperti program untuk memulai komputer. Atau BIOS, datanya bersifat permanen dan tidak bisa diubah dengan mudah. Lalu ada cache memory, memori kecil yang sangat cepat digunakan untuk mempercepat proses antara RAM atau CPU. Lalu ada penjelasan secondary storage. Untuk penyimpanan ini digunakan menyimpan data dalam jangka panjang meskipun komputer dimatikan. Contohnya itu ada hard disk drive atau HDD untuk menyimpan data secara permanen dengan kapasitas besar, biasa digunakan di komputer atau laptop. Lalu ada solid state drive atau SSD, mirip dengan HDD tapi lebih cepat karena tidak memakai piringan melainkan chip memori flash. Lalu ada flash disk.
untuk media penyimpanan portabel yang mudah digunakan dan dibawa kemana-mana. Lalu ada CD atau DVD yang digunakan untuk menyimpan file, lagu, atau film dalam bentuk cakram optik. Dan yang terakhir ada memory card atau SD card, biasa digunakan di kamera, ponsel, atau laptop untuk menyimpan data tambahan. Ini ada contoh gambar secondary storage, ada hard disk, DVD, CD-ROM, pen drive, floppy disk, dan memory card. Ada juga kesimpulan tentang hardware. Hardware memiliki peran penting dalam sistem komputer karena menjadi wadah bagi seluruh proses kerja, mulai dari pemasukan data hingga hasil keluaran. Setiap jenis hardware saling berhubungan dan bekerja sama agar komputer dapat berfungsi dengan baik. Tanpa hardware, software, dan data tidak akan bisa dijalankan, sehingga hardware menjadi bagian utama yang menentukan kinerja komputer secara keseluruhan. Terima kasih, sekian penjelasan tentang pengertian hardware dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.